keras men. Cuman ya kita sebagai pemuda kita harus saling mensupport. Itu alamat lu mengarah ke ruko. Berapa lama kita selama interview? Karena kan ya parkiran sekarang kan banyak yang per jam. Itu kan malah ngabisin banyak duit kan. Lumayan kan. Goceng, ceban kan lumayan tuh buat kita makan ya kan. Karena gue juga pernah di atas seminggu tuh udah ya persentase lu gue terima kecil banget. Buat gue sih psikotes tuh terbiasa sih. Bukan jago ya. Pasti lu bakal ketemu sama hurt. Ya bu, saya paham di sini kebiasaan saya sehari-hari yaitu menjaga pola hidup saya dengan sehat agar apa? Agar ketika mendapat panggilan kerja udah deh, kalau diterima alhamdulillah, kalau nggak diterima ucapan adalah doa. Kalau kita mau berusaha apapun yang kita ingin pasti terwujud kok. Kerja itu tujuan utamanya nyari duit, bukan nyari relasi, bukan nyari teman, bukan nyari keluarga. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini karena kegabutan ya, sendirian. Sekalian gue mau bener-bener, gue juga sempat janji kan gimana caranya seorang fresh graduate mencari jati dirinya. Hai. Dan gue bakal bener-bener tutorialin bener-bener ya interview di zaman pandemi yang seperti ini. Karena sebenarnya mau pandemi nggak pandemi, kalau emang udah rezeki, kalau emang udah jalan pasti kok. Yang penting kita mau berusaha, mau berjuang, apapun itu. Ya di mana-mana namanya proses tuh kan ya pasti sakit lah, pasti melelahkan, pasti ribet. Ya harus bener-bener berjuang, harus ya berani lah, harus ya sendiri udah. Ya jadi nih buat yang pertama pasti dong lu apply ke setiap perusahaan, khususnya buat fresh graduate. Lu nggak usah peduliin basicnya apa, yang penting satu sih, yang penting tuh ya emang khusus fresh graduate. Terus buat experience sih maksimal 3 tahun. Kalau 3 tahun ke atas gue saranin lu jangan apply. Kalau masih ya minimal experience 2-3 tahun, apply aja nggak apa-apa. Dulu nggak usah terlalu takut, nggak usah terlalu insecure. Karena ya pokoknya intinya mindset kan bahwa kita daftar belum tentu kita keterima. Tuh jadi ya jangan daftar langsung nungguin, tuh lu bakal bener-bener ada harapan yang bikin lu sakit. Sumpah itu lu jangan banget. Jadi lu harus pertama tahu kalau bisa ya basic lu sama passion lu. Jadi contoh example-nya lu engineer nih, tapi passion lu itu sebagai content creator atau script writer. Ya nggak masalah, lu apply di dua soft skill lu itu, basic sama passion. Nggak masalah. Jadi kan kita belum tentu nih keterima di mana, kita belum tahu. Karena sejatinya kalau lu masih fresh graduate, sangat disarankan lu jangan memiliki idealis yang tinggi, ekspektasi salary itu jangan. Karena ya kita harus ngerubah dulu mental dari seorang mahasiswa menjadi mental karyawan. Ini gue bicara namanya para pencari kerja ya, bukan entrepreneur atau pembisnis. Ntar kita beda segmen lagi nih. Tuh, itu yang pertama nih. Jadi lu harus benar-benar pede. Nah, yang kedua, pastikan nih khususnya juga buat fresh graduate, gue sangat menyarankan lu nggak usah peduliin kanan kiri lu. Ntar tuh lu pasti dapet namanya ada review CV berbayar, semuanya berbayar. Inget men, kalau bisa lu bener-bener nabung, karena bukan itu yang bikin pengeluaran nggak jelas. Karena lu kalau udah ada panggilan ke kantor itu kan lu pasti butuh biaya kan. Nah gue saranin duit lu ya lu save di situ. Karena ya di mana-mana cari kerja, tes itu bukan sekali doang ke kantor. Dan kantornya pun kita belum tahu nih, itu apakah ada di Plaza Tower atau ada di mana yang benar-benar butuh budget, yang kita nggak bisa menggunakan kendaraan pribadi, kita harus Gojek atau ya transportasi online. Itu kan duit juga tuh. Belum ngeprint apa yang perlu dibawa. Apalagi sekarang pandemi kan, harus ada surat swab atau surat PCR. Itu kan duit lagi kan. Nah makanya saran gue, mending duit lu dialihkan ke sana daripada lu ambil review CV yang berbayar. Apalagi jangan sampai ada yang
bayarlah cari kerja. Namanya kerja kan kita nyari duit tuh, bukan kita ngebayar duit ya kan, bukan kita buang-buang duit tuh. Jadi udah lu bikin CV sebisa lu lu apply ya sehari minimal 5 perusahaan pasti ada kok, karena toh juga grup Telegram, profil LinkedIn, akun link Jobstreet, link Locker ID udah gue cantumin di channel gue, di konten gue di cerita pandemi yang bareng Elsa. Itu lu baca deskripsinya semua udah ada di situ. Tinggal lu klik, lu pelajarin lah, lu biasain. Di situ banyak banget locker. Terus juga link grup Telegram juga di situ juga udah ada. Jadi lu tinggal join aja, bisa lah sehari minimal 5 ya. Minimal 5. Jadi lu nggak usah peduliin. Nah, terus lu bikin dengan body email, ntar gue kasih di deskripsi ya. Buat yang pengen body email gue silahkan, nggak apa-apa. Terus ntar yang mau review CV gue silakan, gue kasih linknya di deskripsi di bawah ini ya. Body email, subjek pun ngikutin sih kalau subjek sih. Nah, terus saran gue kalau lu bikin CV, lu bikin 2. Satu versi bahasa Indonesia, satu versi bahasa Inggris. Tuh ya. Jadi lu ngikutin locker aja. Kalau emang di deskripsi locker itu menggunakan bahasa Inggris, subjek CV lu ya lu harus ada di bahasa Inggris. Terus kalau emang bahasa Indonesia ya udah lu semuanya bahasa Indonesia. Lah terus biasakan nih, kan ntar tuh bakal ada send link ya, send lampiran di email tuh kan. Lu udah bikin subjek, body email udah. Kalau bisa kan tuh pasti bentuk PDF, dan harus, gue ini bener-bener nyaranin buat para fresh graduate, maksimal 1 MB ukuran lampiran lu. Maksimal. Dan yang secara universal gue saranin itu isinya CV lu yang pertama, terus yang di bawahnya CV lu tuh gue saranin sertifikat yang berkompeten. Itu kalau secara universal ya. Secara universal kalau di pengumuman lampirkan nggak ada spesifiknya. Saran gitu secara universal. Kalau emang ada spesifikasinya lu ikutin aja. Mau ada spesifikasinya ataupun nggak ada, gue sangat menyarankan di bawah 1 MB. Bisa lah, lu bisa kompres online, lu bisa kompres offline, banyak cara lah. Masa ya perlu gue kasih tahu juga kan? Kan nggak mungkin lah. Jadi gue sangat menyarankan seperti itu buat masalah daily activity dan ya buat para fresh graduate lah. Itu hal kedua yang perlu lakuin, karena mau pandemi nggak pandemi, ini udah zaman modern men. Kita nggak perlu beli koran, kita nggak perlu info update koran, kita cuman perlu scroll sosial media kita. Di Instagram udah ada, di LinkedIn emang udah locker semua isinya, Telegram locker semua. Udah tinggal kita duduk santai doang. Itu. Jadi gak perlu lah pikirin lah. Terus yang ketiga nih, setelah lu nge-apply, otomatis kan lu pasti dapat panggilan nih. Kalau lu gak dapat panggilan setelah 1 bulan lu nge-apply, yang gue kasih tahu ya, sehari minimal 5. Terus kalau emang lu pengen libur Sabtu Minggu terserah lu. Tapi gue saranin Sabtu tetap ngirim. Kalau Minggu nggak apa-apa lu nggak ngirim. Ya. Udah lu apply ternyata belum dapat panggilan, baru lu review CV lu sendiri. Kenapa? Itu jadi setiap upgrade-nya itu sebulan sekali. Dalam sebulan belum dapat panggilan, berarti ada yang bermasalah dengan CV lu. Tuh. Lu juga bisa sharing sama senior lu bebas, karena gue percaya pemuda Indonesia itu, pemuda negara kita tuh generasi emas men. Cuman ya kita sebagai pemuda kita harus saling mensupport, karena itu yang benar-benar bikin kita percaya diri. Nah tuh lah, setelah kalau lu dapat panggilan, nah ini biasanya hal terjadi buat setiap fresh graduate ya. Dapat panggilan tuh excited banget, itu udah pasti. Itu karena gue udah pernah ngalamin, excited banget. Tapi ingat, se-excitednya lu pastikan dulu nih tempat. Kalau offline pastikan dulu kalau offline alamat buat lu interview tuh cocok dengan kantor lu. Itu ya.
Kalau udah ada panggilan, pastikan itu dulu aja lu pastikan. Ya kalau lu emang pastikan kalau emang lu nge-apply di A, ya alamatnya di A, dan pastikan lu juga pernah nge-apply lah. Gak mungkin dong tiba-tiba lu gak pernah nge-apply dipanggil, kan dapat dari mana hot itu informasi lu dari email, nomor lu kan pasti lu udah nge-apply itu. Pastikan itu dulu. Kedua, kan udah digital, udah canggih banget lah ya. Lu search aja di Google PT, nama PT itu, nama perusahaan itu. Search aja tuh bakal ada review dari kerjanya seperti apa, terus dari dari masyarakatnya seperti apa, karyanya seperti apa, koordinasi di kantornya seperti apa, baguskah, atau direkturnya seperti apa, itu pasti ada kok di Google. Tuh. Pasti ada kok. Jadi lu udah nggak usah terlalu parno, nggak usah terlalu insecure sama namanya. Wah, ini penipuan, ini apa, ini nggak perlu, karena yang tahu itu penipuannya lu sendiri. Saran gue itu ya lu harus searching di Google. Harus lah, men. Tuh udah lu pastikan lu bener. Kalau udah bener, pastikan ya. Dan jangan, pokoknya tuh ada juga nih gue kasih dulu ya. Jangan sampai itu alamat lu mengarah ke ruko. Jangan sampai. Kalau udah mengarah ke ruko, itu kan ada Google Image juga kan, Maps yang bentuk image. Tuh jangan lalu, gue saranin lu jangan datang, itu buang-buang waktu lu, buang-buang duit lu, buang tenaga, nggak usah datang. Terus kan lu juga tadi gue udah suruh kan, lu copy nama PT-nya, lu search di Google aja, tuh bakal keluar kan. Tuh bakal ada namanya perusahaan pialang. Nih, kalau udah perusahaan pialang, gue saranin nggak usah. Lu nggak usah datang. Itu buang-buang waktu lu, buang-buang tenaga lu. Tuh. Karena kalau udah perusahaan pialang, lu pasti keterima. Mau basic lu seperti apa? Ciri-cirinya tuh lu bakal, ya udah, mau lu daftar sebagai telemarketing, manajemen train, apapun itu lu pasti dijadiin bisnis konsultan. Nah, itu kenapa gue nggak menyaranin, karena perusahaan pialang itu basicnya lu bakal dikasih allowance kalau lu udah punya nasabah yang berinvestasi di perusahaan tersebut. Tuh, kalau dari segi agama sih nggak dianjurin ya. Segi agama nggak dianjurin, tapi tergantung setiap individu. Cuman kalau gue pribadi menyarankan, kalau udah itu perusahaan pialang, udah nggak usah. Gimana cara tahunya itu perusahaan pialang? Lu search aja di Google kok, banyak. Di YouTube juga banyak yang nge-review perusahaan-perusahaan pialang, udah banyak kok. Di sini gue nggak bisa nyebutin karena ya banyak faktor, ya. Tuh. Nah, kalau udah semua udah fix, nah yang ketiga waktunya berangkat. Pastikan, biasanya sekarang perusahaan tuh yang penting tuh swab ya, swab negatif, PCR negatif. Ya lo harus, ya mau nggak mau kan, itu makanya budget kan, makanya gue bilang sebelum lu bener-bener berangkat pastikan ya itu bener-bener ya kita interview. Tuh, kita interview, pastikan deh itu deh. Jadi kalau udah berangkat, udah kita berangkat, terus pakai baju yang rapi, sopan. Kalau emang ya saran gue sih kalau bisa, kalau perusahaan besar ya, kalau emang tidak memungkinkan menggunakan kendaraan pribadi, transportasi online aja sih kalau jauh ya. Tuh, karena apa, kalau transportasi pribadi kita kan gimana ya, rasanya kan kita yang butuh pekerjaan itu kan, jadi mau nggak mau kita nggak boleh telat, kita harus on time. Nah, kalau kita bawa kendaraan pribadi kan kita masih mikir parkir di mana nih, apalagi kota-kota gede kan ribet kan parkir itu kan. Malah kan juga kita belum tahu nih berapa lama kita selama interview, karena kan ya parkiran sekarang kan banyak yang per jam, itu kan malah ngabisin banyak duit kan, lumayan kan, goceng, ceban kan lumayan tuh buat kita makan ya kan. Karena gue juga pernah ngerasain itu kan. Saran gue sih lebih baik menggunakan transportasi online ya kan. Udah ada yang murah-murah, udah banyak sih, kereta banyak kan. Jadi ya menurut gue sih lebih efisien menggunakan transportasi online. Nah, setelah itu datang,
Ya, terus pastikan lu udah buang jauh-jauh rasa insecure lu. Pede aja udah. Mau dibilangin bego sama si satpam, ya udah pede aja udah. Ya di mana-mana namanya orang baru kan nggak tahu apa-apa. Tuh. Lah udah sampailah ke tahap berikutnya yaitu psikotes. Pasti dong. Psikotes nih buat para fresh graduate yang belum pernah ngerasain psikotes kerja, ya saran gue sih bener-bener dipahamin karena ya 60 sampai 70% tuh psikotes tuh ya basically hampir sama sih. Ada tes koran, tes warteg, tes dan lain-lainnya sih ya basically hampir sama. Bahkan gue juga pernah di 2 perusahaan yang berbeda soalnya sama. Jadi gue tinggal ngisi-ngisi doang. Ya faktanya bener lulus. Ya karena buat gue itu nggak, ya jarang sih. Cuman ya namanya rezeki nggak ada yang tahu sih. Buat gue itu kalau pertama kali lu mengikuti psikotes tuh ya itu pasti lu ada rasa grogi kan pasti. Makanya gak usah terlalu banyak berharap. Itu makanya kembali ke awal kan kenapa gue suruh sehari minimal 5 lu apply, karena biar lu udah terbiasa. Jadi udah nggak minder, nggak insecure, udah percaya diri aja. Tuh. Nah, kalau udah psikotes biasanya sih rata-rata sih ada yang langsung psikotes langsung interview HRD, baru mungkin kalau usernya lusa ataupun besok ataupun ya seminggu tuh. Kalau udah dikabarin 2 minggu depan udah lu nggak usah terlalu berharap. Di atas seminggu tuh udah ya persentase lu terima kecil banget. Kalau masih seminggu ya, kalau udah ya udah mas seminggu lagi saya kabarin ya 70% lu ada harapan lah. Kalau udah 2 minggu jangan berharap ya, jangan berharap. Nah setelah psikotes ataupun asesmen ya, itu kan pasti dilanjutkan dengan interview. Lah kalau ya psikotes itu banyak-banyak. Buat gue sih psikotes tuh terbiasa sih, bukan jago ya. Kalau lu udah biasa, lu bakal tahu-tahu sendiri sih soalnya, karena basically sih soalnya ya gitu-gitu juga. Makanya kalau udah biasa mah udah fine-fine aja sih menurut gue ya. Cuman ya kembali ke individu. Nah, setelah itu kalau lu lolos pasti lu bakal ketemu sama HRD ya. HRD. Interview HRD ya. Interview HRD ini yang gue rasain aja ya. Kalau interview mau HRD ataupun user itu, kalau di bawah 10 menit jangan berharap banyak deh. Ya selama lu interview, kalau lu di bawah 10 menit, gimana caranya biar interaksi berjalan lancar dan ya kalau bisa di atas 10 menit buat HRD itu tertarik sama kemampuan lu. Nah, di sini kan kenapa lu harus percaya diri. Kalau lu percaya diri, lu bakal ngembangin, lu bakal ngasih tahu nih, "Ya, Bu, saya paham di sini kebiasaan saya sehari-hari yaitu menjaga pola hidup saya dengan sehat agar apa? Agar ketika mendapat panggilan kerja saya udah siap baik jiwa dan raga saya, dan saya juga membantu kehidupan sebenarnya udah bla 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 situ." Jadi kalau udah percaya diri, kita intonasi kita tuh udah bakal lancar-lancar aja. Karena interview tuh nggak ada ilmunya. Ya keterbiasaan men. Tuh. Jadi karena kalau secara di HRD itu ketika interview HRD tanyain yang lu bener-bener wajib tahu, kayak ntar lu kalau keterima lu dapat apa aja, terus fasilitas dari kantor tuh apa aja. Saran gue sih kalau fasilitas utamain yang pertama BPJS. Karena ketenagakerjaan, karena kan itu asuransi kita ya. Ya kalau lu ada, kan kita nggak tahu namanya hidup men. Ada kecelakaan kerjaan, kalau kita punya BPJS ya insya Allah ya bisa ditanggung. Pastikan itu dulu sih. Kedua ya kalau bisa THR lah. Ya namanya juga muslim apapun non muslim kan THR ya pasti hal yang benar-benar kita inginkan. Karena kan apalagi yang merantau ya, kalau pulang kan pasti ada ponakan, ada anak ataupun ya ada yang pengen ampau lah, terutama orang tua ya. Orang tua kan udah kangen sama anaknya, apalagi anaknya ada rezeki, tiba-tiba kasih mobil ke rumah, tiba-tiba beliin surprise ya kan, pasti makin seneng tuh. Tapi ya saran gue pertama sih kalau bisa BPJS dulu. Kalau bisa itu, tapi sih harus emang semua kantor udah ada sih BPJS tuh. Kan tiap potongan beberapa persen sekian dari loan sih per bulannya gitu. Baru deh negosiasi masalah gaji. Sebelum gaji pun juga ya kalau bisa lo harus tahu sistem kerjanya seperti apa. Itu lu harus tanya di HRD, karena di user lu nggak bisa tanya di situ.
sistem kerjanya seperti apa, bagian lu misalnya lu bagian QC, quality control tuh ya gimana caranya gitu, lemburnya seperti apa, shiftnya seperti apa itu, terus jatah liburnya seperti apa, cutinya baru bisa berapa tahun kita kerja itu tanya. Terus kalau udah menurut lu ya klop, terus lu bisa menyesuaikan, barulah lu coba tanya, kalau boleh tahu Bu, masalah salary gimana ya Bu? Nah di situ bakal ada namanya gaji pokok, tunjangan transportasi, tunjangan makan, lu wajib tanya. Terus fasilitas dari perusahaan apa yang bisa dikasih, bukan fasilitas masalah keuangan ya, kayak fasilitas apakah kita mendapatkan feedback berupa misalnya kita dapat makan, kita dapat kendaraan, kita dapat apa, itu lu tanya aja di sana. Jadi kan tuh banyak tuh kan bahannya, pesan banyak banget bahannya. Ya bisa lah kalau udah minimal 30 menit terus ada interaksi yang terjalin positif, lu boleh percaya diri bahwa lu bakal lolos ke tahap berikutnya. Tuh. Udah setelah ya dinyatain lolos, barulah interview user. Nah, kalau buat lu semua nih, buat para fresh graduate yang masuk ke user, pastikan lu bener-bener paham apa yang lu daftar. Kalau emang lu daftar warehouse, pastikan lu udah bisa asap, lu bisa manajemen warehouse-nya seperti apa, kan banyak di YouTube, banyak di sosial media, banyak ya, mungkin lu punya kenalan, lu belajar aja nggak apa-apa. Kalau lu udah misalnya masuk di production, ya pahamnya secara universal aja. Secara universal kerja production itu seperti apa, karena kan di user itu ya lu bakal diinterview sama atasan lu, sama supervisor lu, bukan lagi sama HRD mah cuma gaji lu sama pastiin kesejahteraan lu di perusahaan. Tuh kalau lu udah, karena ya itu user pasti pertama tuh bukan ya pasti tiktokan lah, ini cocok nggak ya sebagai anak buah gue, lu bisa nggak nyesuaiin apa yang gue mau, itu ya yang pasti ya itu. Makanya kalau udah lu nge-apply, kalau lu lolos ke user, pastikan lu paham kalau manajemen training sebagai sales, ya lu harus bisa jago public speaking, lu harus bisa nge-branding apa yang perusahaan lu punya. Tuh kalau udah lah, mungkin ada beberapa yang langsung dinyatakan taken kontrak, dan juga ada beberapa yang MCU ya mungkin ya. Lah buat yang MCU ini sangat gue sarankan ya lu hindari yang negatif-negatif yang masuk ke dalam tubuh lu lah. Contohnya ya, kalau konsumsi obat kurangin dosisnya. Kalau emang lu ngerokok ya kalau bisa H-3 dari lu mau MCU jangan ngerokok. Terus kalau emang lu punya penyakit bawaan, hindarin ya itulah dari H-3 lu mau MCU. Karena ya kita juga apalagi MCU di perusahaan tersebut ya, perusahaan yang kita daftar ya, itu bener-bener hati-hati. Kecuali lu disarankan MCU mandiri ya itu santai-santai aja, fan-fan aja sih. Karena gue pribadi sih lebih suka kalau kita disuruh MCU mandiri, ya walaupun biaya sendiri ya. Makanya itu sangat gue sarankan. Nah dari situ udah deh, kalau diterima alhamdulillah, kalau nggak diterima tuh. Tapi saran gue nih ya buat fresh graduate, mau itu sampai tahap user, mau itu tahap terakhir pun, sebelum lu tanda tangan kontrak, jangan berbangga dulu. Karena itu semakin tinggi level lu interview, lu kalau jatuh semakin patah, men. Itu udah sering banget gue rasain dulu ya. Terus kalau udah keterima, bersyukurlah. Gue juga pernah kesleding, gak bersyukur, banyak juga hal negatif. Ya hidup seperti itu, men. Nah, ya intinya itu buat pola motivasi sendiri aja sih, biar kita rutin daily kita sehari minimal 5 loh ya, minimal, bukan 1. Kan di email kan juga kita juga bisa ngatur kapan bisa email terkirim ya itu. Jadi nggak ada lagi alasan susah dapat kerja. Ingat, men, cuy, po, neng, ucapan adalah doa. Kalau kita mau berusaha, apapun yang kita ingin pasti terwujud kok. Jadi nggak usah khawatir. Itu gue juga udah pernah rasain. Karena nggak ada orang yang bejo, sumpah. Jangan tanamkan, lu bejo, nggak ada. Mereka sebelum lu bilang bejo, usaha mereka tuh nyata, men. Usaha semua orang fresh graduate tuh nyata.
Nggak bisa lu bayangin cuma kita rebahan tiba-tiba kerja, kagak. Mau online atau maupun offline sama aja. Iya, ya sendirian, ya berjuang sendiri, ketemu teman-teman baru, ketemu karyawan baru, nah susah. Dan gue ingetin ya, jangan mengatasnamakan kerja sesuai passion. Ingat, buat teman-teman yang baru lulus, dan gue ucapin selamat ya, kerja itu tujuan utamanya nyari duit, bukan nyari relasi, bukan nyari teman, bukan nyari keluarga. Ingat coy, kerja itu nyari duit ya. Jadi nggak ada alasan nggak sesuai passion pak. Nggak apa, semua itu kerja semuanya berawal dari nggak tahu apa-apa. Kenapa bisa ada direktur, kenapa bisa ada atasan? Ya mereka pertama berawal dari bawahan. Ya kita juga seperti itu, mau lulusan seperti apapun. Karena sejatinya kesuksesan adalah proses yang sangat dinikmati. Semoga bermanfaat, dan gue doain semua yang udah baru lulus tahun ini mendapatkan apa yang diinginkan. Mau bekerja dulu, atau mau merit dulu, atau mau entrepreneur dulu, gue doain yang terbaik. Ya, semoga kita bahagia terus, sukses selalu. Salam Mr. Jin, and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.